warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keadilan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu kasus. Jadi ada seorang teman menghubungi saya yang mana anaknya ditangkap bersama 4 orang teman lainnya dengan dugaan memakai narkoba. Kemudian sahabat saya ini, teman saya ini, saya arahkan agar dia menggunakan jasa pengacara biar tidak mengalami kerugian saat proses penyelidikan maupun penyidikan. Nah, ternyata teman saya ini ketika saya arahkan seperti itu, pertama dia menyampaikan bahwa dia sudah kapok menggunakan jasa pengacara. Karena nyatanya pengacara itu menurut pandangan dia itu sangat merugikan dia, karena sebelumnya dia punya kasus juga menggunakan jasa pengacara. Terus akhirnya teman saya ini tidak mau menggunakan jasa pengacara. Akhirnya dia cerita, kemudian pada saat proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, setiap orang itu diminta oleh polisi 10 juta setiap orang, dengan alasan dengan dikasih uang tersebut akan meringankan sanksi pidana kelak ketika diproses melalui proses peradilan itu. Akhirnya semua anak atau semua tersangka itu mau membayar, ya, meskipun orang tuanya utang sana sini, alhamdulillah kemudian mereka mau membayarnya. Setiap orang 10 juta. Mereka 5 orang kebetulan jadi 50 juta untuk di tingkat penyidikan. Kemudian di berkas ini dilimpahkan ke kejaksaan. Sampai di kejaksaan ternyata mereka juga masih diperas juga oleh aparat penegak hukum. Oknum jaksa memeras, setiap orang diminta 15 juta dengan alasan yang sama, ya, alasan klasik, agar mengurangi sanksi pidananya kelak, ya. Jadi semua dengan sangat terpaksa, orang tuanya ini pun mengeluarkan uang 15 juta lagi, ya, setiap orang itu 15 juta lagi dikasihkan. Ternyata setelah melalui proses persidangan yang cukup lama, ternyata sekali lagi hakim memutuskan semua orang itu, 5 orang itu 2 tahun, ya, 2 tahun. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Yang pertama, bahwa menggunakan jasa pengacara itu semestinya dilakukan, karena nyatanya dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan di sidang peradilan itu kadang penuh dengan tekanan dari aparat, bahkan mereka minta, ya, fee ataupun minta pungutan sana sini dengan berbagai alasan, ya. Oleh sebab itu saya sarankan ketika memiliki masalah hukum, usahakan menggunakan jasa pengacara. Yang kedua, dengan menggunakan jasa pengacara itu maka Anda bisa terhindar. Tidak mungkin, saya meyakini bahwa ketika dia menggunakan jasa pengacara, dia tidak mungkin diperas seperti itu. Logikanya begini, ya, karena pengacara yang mendampingi itu kan pasti tahu hukum acaranya dan sebagainya, sehingga dia bisa menghindar ataupun bisa membela ketika dia diperas, ya, terdakwa ini diperas ataupun tersangka ini diperas, kan dia bisa membela diri. Jadi sahabat sekalian yang saya hormati, belajar dari berbagai problem ataupun permasalahan yang terjadi, saya sarankan ketika Anda punya masalah hukum kemudian tidak memiliki dana yang cukup untuk menyewa pengacara, membayar pengacara, maka Anda bisa menghubungi LBH, Lembaga Bantuan Hukum setempat di mana Anda tinggal. Biasanya setiap provinsi ada lembaga bantuan hukumnya. Itu insya Allah mereka akan memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum secara cuma-cuma karena mereka sudah dibiayai oleh negara. Jadi Bapak Ibu sahabat keadilan yang saya hormati, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak pengacara yang, maaf dalam tanda kutip, nakal, tapi menyamakan semua pengacara nakal itu suatu hal yang kurang tepat, ya. Sehingga saya sarankan ketika Anda punya permasalahan hukum, ya, khususnya permasalahan yang berat, narkotika itu adalah permasalahan yang berat, biasanya di sini jadikan sasaran oleh aparat untuk memeras tersangka atau keluarga tersangka. Oleh sebab itu, sahabat keadilan yang saya hormati, sekali lagi saya menyarankan agar menggunakan jasa pengacara. Jika memiliki tidak cukup dana, bisa menggunakan pengacara
syarat dari lembaga bantuan hukum setempat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi